Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Mayang Diah Kirana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor induk mahasiswa 2274805061. Di pagi hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7E materi teks cerita fantasi di SMP Negeri 1 Candu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Ya nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar. Baik, ketua kelas silakan menuntut berdoa nak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Ibu Mei presentasi terlebih dahulu ya. Ahmad Ibrahim. Satria. Rafka. Riko. Termasuk. Risa. Syafira. Siti Mufida. Salsabila. Ya. Baik, yang tidak masuk 4 siswa ya. Kasih semangat nak. Untuk lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama untuk tepuk semangat ya. Mari 1, 2, 3 tepuk semangat. Ya, baik anak-anak harus belajar mulai dari pagi hari ini sampai nanti pulang sekolah harus semangat belajar ya. Baik, hari ini Bu Mei punya satu kalimat yang bisa anak-anak membaca ya. Nah, ini ada satu kalimat bisa diperhatikan baik-baik ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan kesuksesan. Anak-anak semua ingin mendapatkan kesuksesan atau tidak? Pasti semua orang itu ingin mendapatkan kesuksesan ya. Oleh karena itu yang harus anak-anak lakukan bersungguh-sungguh dalam ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Bu Mei ingin bertanya, masih ingat kemarin kita sampai materi apa terakhir kali kemarin nak? Deskripsi. Ya, kemarin di pertemuan minggu lalu kita belajar teks deskripsi. Nah, untuk di pagi hari ini Bu Mei akan mengajak kalian belajar bersama-sama tentang materi ya. Sebelumnya Bu Mei punya beberapa gambar yang bisa anak-anak perhatikan. Nah, ini ada 3 gambar, silahkan diperhatikan nak. Itu ada gambar apa? Yang pertama Harry Potter. Yang kedua ada yang ketiga semua mengenal dengan ketiga gambar ini nak. Ketiga gambar itu bergambar salah satu tokoh terkenal di filmnya ya, salah satu tokoh utamanya di dalam filmnya. Pernah menonton film-film dari ketiga tokoh ini? Pernah semua? Misalnya tentang Harry Potter itu menjelaskan tentang apa? Keajaiban ya. Apa? Nah, ada mantra-mantranya. Kemudian untuk Doraemon punya kantong ajaib. Terus apa? Menjelajah waktu, kita bisa menjelajah waktu nanti ya. Kemudian untuk yang gambar ketiga jurus
punya jurus Bu, tokohnya. Iya. Pernah menonton film Naruto? Pernah. Semuanya pernah ya? Ternyata pernah ya? Ya, anak-anak ingin punya jurus. Ingin. Gak takut kamu punya jurus kan? Ya, nah dari ketiga film tersebut anak-anak pernah menonton semua. Kira-kira ketiga itu ada manfaatnya apa tidak sih filmnya? Ada. Salah satunya apa? Nah, menghibur. Terus tentang persahabatan Bu. Kemudian apa? Nah, memotivasi kita untuk berimajinasi sekali. Ya. Nah, dari ketiga gambar, dari ulasan-ulasan kalian, kira-kira hari ini Bu Mei akan mengajak kalian belajar materi apa? Hari ini di pagi hari yang cerah ini kita akan bersama-sama belajar tentang teks narasi cerita fantasi. Sebelumnya Bu Mei akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan diperhatikan ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis informasi yang berupa gagasan dan pesan dari isi teks narasi cerita fantasi yang sudah anak-anak baca maupun anak-anak dengarkan. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis informasi yang berupa gagasan dari unsur pembangun teks cerita fantasi yang sudah anak-anak baca dan anak-anak. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik. Nah, kemudian Bu Mei punya sebuah video, silahkan diperhatikan baik-baik. Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarmi. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Ayo belakang, silahkan diperhatikan. Adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarmi bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Dia berbesar dan untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Dengar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak. Jawab Mbok Sarmi dengan miring. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini. Aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya. Berarti sang raksasa. Mbok Sarmi pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarmi kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarmi ternyata akan janjinya pada raksasa. Dia berpikir keras dan cari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petaka sakti, dia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petaka, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarmi berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun.
sungguh ajaib. Timbul nada mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Nah, sudah diperhatikan, nak? Sudah. Dari video tadi, adakah informasi yang anak-anak dapatkan? Ada. Ya, apa saja, nak? Yang pertama, tentang apa itu tadi videonya? Nah, tentang timun mas. Kemudian apa lagi? Raksasa. Terus besar mie, ya. Ya, lalu? Nah, seorang ibu yang ingin mendapatkan anak, ya. Bagus. Terus yang lain. Tentang apa? Timun mas yang dikejar raksasa. Ya, terus lagi. Apakah video itu mengandung keajaiban? Ya, di mananya keajaiban itu? Di biji timun mas. Terus Akar yang panjang menghasilkan timun yang besar dan dalamnya terangkat. ya. Apa timun mas yang besar, kemudian setelah dibelah, ya ternyata di dalamnya ada anak. Ya. Apakah ada itu di dunia nyata? Tidak ada. Jelas ya, sudah kebayang ya bagaimana itu teks narasi cerita fantasi? Nah, sekarang adakah dari anak-anak yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apakah teks cerita fantasi itu adakah yang ingin membantu Bumi untuk menjelaskan? Nah, ya. Cerita fantasi adalah cerita yang berhayalan. Cerita yang bersifat hayalan. Ya, nak ya, bahwa cerita apa namanya teks narasi cerita fantasi itu teks yang bersifat hayalan. Semuanya setuju dengan pendapat temannya tadi? Bisa memahami ya sekarang ya? Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Siapa yang ingin bertanya? Ya, bisa, silakan. Apa saja unsur pembangun teks narasi cerita fantasi? Nah, apa saja unsur pembangunnya? Ayo, siapa yang ingin mencoba? Ya, Devina. Unsur pembangun cerita fantasi yaitu tema, tokoh, alur, amanat, dan latar. Ya, nah itu tadi pendapatnya Devika bahwa unsur pembangun itu ada beberapa jenis itu tadi ya, tema, latar, kemudian tokoh, dan juga amanat ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham nak? Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar secara berkelompok ya. Anak-anak sudah berkelompok sesuai dengan kelompok bahasa Indonesia? Sudah ada kelompoknya, nama kelompoknya masing-masing ya? Bagus. Sudah buat nak? Nah, sudah ya. Kemarin kan sudah buat ya. Ya, bagus. Untuk hari ini Bu Mei punya LKPD yang nantinya harus anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Ya nak ya, ini tugas kelompok berarti semuanya harus mengerjakan. Sip. Semuanya sudah mendapat LKPD semua nak? Nah, sekarang silakan diperhatikan untuk diperhatikan sebentar ya. Untuk di halaman pertama itu ada nama kelompok. Silakan kalian tulis sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing, kelas kalian dan juga anggota kelompoknya. Ya, setelah itu di situ ada tujuan pembelajarannya dan juga petunjuknya kalian mengerjakan. Ya, silakan anak-anak baca teksnya terlebih dahulu, kemudian kerjakan apa permasalahan
yang ada di halaman terakhir. Bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Ya nak ya. Bumi beri waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Silahkan. Silahkan. Bisa tapi silahkan. Tidak menggali informasi silahkan. Tulis ya. Sudah selesai nak? Sudah. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kalau berapa yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, sekarang anak-anak presentasikan hasil diskusi anak-anak. Ya, silakan. Bume ingin meja, 2 meja ya, 2 meja di sini. Ayo. Baik, untuk yang pertama, presentasi yang pertama siapa yang ingin presentasi dulu? Saya. Nah, kelompok Taufik Ismail dulu ya. Silahkan. Semuanya dibawa kertasnya. Apa LKPD-nya dibawa. Terus sama bisa bawa buku paket silahkan. Silakan, ini kelompok Taufik Ismail presentasi. Yang pertama, silakan untuk kelompok-kelompok yang lain bisa bertanya dan menanggapi, ya nak? Bisa dimulai? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taufik Ismail ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Rizal Yani Rahma. Perkenalkan nama saya Aira Budia Putri. Perkenalkan nama saya Nandara. Untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh Bapak Ridwan Haka. Silakan dibacakan soal yang pertama, yang lain bisa dulu. Apa yang terjadi di awal cerita? Sama teman-temannya ya. Yaitu pertikaian
Soal yang kedua, mengapa tokoh utama berkonflik dengan teman-temannya? Karena teman Randy tidak menepati janji dan menuduh Randy yang bermain curang. Akhirnya Randy tidak menerima apa yang dikatakan oleh temannya. Nomor 3, apa yang dilakukan tokoh utama saat bermasalah? Apa politiknya Randy sedang menjelaskan jawab kepada dia mengerti begitu saja tanpa bertanggung jawab. Jadi selalu menjadi masalahnya dan tidak memilih terhadap buatnya. Pertanyaan keempat, pelajaran apa yang didapat tokoh utama dalam kemarin di sekolah? Pelajaran selalu bertanggung jawab dan menghadapi segala permasalahan. Berikut ini adalah analisis unsur pembangun naratif cerita fantasi. Yang pertama yaitu unsurnya adalah tema. Bukti pada teks adalah kekuatan ajaib. Yang kedua, tokoh. Randy, teman Randy, ibu dan kakak. Yang ketiga, latar. 4, di sekolah, istana, pos keamanan, dan rumah. Waktu, siang hari, makan suasana, sedih, marah, terkejut, menakutkan. Yang keempat yaitu amanah, menghindari masalah bukanlah hal yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya dan menanggapi, silakan. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok Putu Said. Menurut saya presentasi dari kelompok Putu sangat jelas dan terima kasih. Yang lain yang mau bertanya, silakan. Nah, ayo, Alifino. Amanat. Ayo kemana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Tematnya adalah menghindari masalah bukanlah hal yang benar. Bagaimana, Alifino? Sudah jelas? Jelas. Jadi Alifina. Baik, sekian presentasi dari kelompok Taufik Ismail. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk untuk kelompok selanjutnya, silakan Bapak Sabandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok Sabar Joko Damoro akan mempresentasikan LKPD dari Campuran. Sebentar kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, perkenalkan nama saya Dajana dari Guru Neneng. Saya Najwa Kalwa, saya Safira Bilqis. Kami akan membacakan presentasi dari LKPD kami yang sudah kami bacakan. Hasil dari diskusi kami akan dimulai dari pojok yang amat saya. Pertanyaan ketiga adalah apa yang dilakukan utama masalah ada lalu kita yang tidak ada manusia bahwa dari komponen dari pelajaran yang disebabkan dari masalah dari yang nomor 4 pelajaran apa yang didapat tokoh utama setelah mengalami peristiwa yaitu belajar untuk selalu bertanggung jawab dan menghadapi segala permasalahan. Itu adalah yang selalu bisa membangun kita
Yang lain dengarkan ya. Nah, tolong diperhatikan sikapnya, ya. Yang ketiga adalah latar. Latarnya adalah tempat di sekolah, istana, pos keamanan, di rumah. Waktunya adalah siang hari. Suasananya sedih, marah, sedih, dan menakutkan. Amanat dari ceritanya adalah menghindari masalah bukanlah hal yang benar. Mungkin ada kelas kami, apakah ada yang memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan? Silakan, ya, Devika. Saya dengan pengertian dan baru belajar saya. Jadi cerita apa yang saya Cerita yang berikutnya adalah Mana deh? Yang lain, kalau ada yang bertanya silakan. Silakan Keisha bertanya. Ya, Adit. tokohnya ada Renji, teman Renji, ibu dan kakak. Sekian presentasi kami dari kelompok Sahabat Tujuh Kota Mono. Maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang tidak disengaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ramadan dan Kantor. Kami akan mempresentasikan hasil EKPD kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aulia. Nama saya Febriana Nurullah. Perkenalkan nama saya Taufan dan saya Soal yang pertama akan dibacakan oleh Adi. peristiwa apa yang terjadi di awal cerita perkayaan antara Renji dan temannya. Oke, pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan tokoh utama saat menghadapi masalah atau suatu ketika Renji tidak sengaja membenturkan sebuah kartu kaca dan dia pun pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab. Renji selalu menghindari masalahnya dan tidak mau memikirkan jalan keluarnya. Pelajaran apa yang dapat untuk sama dalam mengalami pertimbangan di sekolah? Pelajaran selalu bertanggung jawab dan menghadapi kesalahan. Temanya adalah kekuatan ajaib tokoh Randy, teman Randy, ibu dan kakak. Latarnya adalah tempat di sekolah, istana, pos keamanan di rumah. Waktu siang hari, suasana sedih, marah, terkejut, menakutkan. Amanatnya menghindari masalah bukanlah hal yang benar. Apakah ada yang mau dari pertanyaan atau tanggapan? Apa? Jana? Apa yang dilakukan Randy saat dia melakukan kesalahan? Tidak sengaja mengajukan suatu kaca. Ya, ini yang bertanya lagi. Silakan, Dit. Dalam awal kita dari 25 pelajaran apa yang dapat tokoh utama setelah mengalami pertimbangan sekolah? Pelajaran untuk selalu bertanggung jawab dan menghadapi segala permasalahan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.
ya ada beberapa yang kurang, silakan diperbaiki sesuai dengan saran-saran tadi. Ya. Baik. Sekarang adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini? Silakan. Ya, silakan Kesia. Kesimpulan pembelajaran ini tentang informasi teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks yang bersifat khayalan dan tentang unsur pembangun teks cerita fantasi. Nah, itu tadi ya simpulan kita di pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang cerita fantasi. Baik anak-anak, untuk apa Bu Me ingin menilai pemahaman anak-anak tentang cerita fantasi. Untuk itu silakan anak-anak masuk di Google Form. Ya, silakan ditulis soalnya dan Bu Me sudah mengirimkan ke grup kelas kalian. Silakan dikerjakan. Bu Me beri waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai nak? Sudah. Semuanya sudah selesai ya. Baik anak-anak, sebelum Bu Me akhiri, bagaimana perasaan kalian di pembelajaran pada pagi hari ini? Semuanya senang ya. Adakah yang mempunyai hambatan-hambatan saat mengerjakan soal di LKPD? Ya, Galuh. Hambatan dalam pembelajaran hari ini waktunya kurang banyak Bu, karena teks cerita fantasinya panjang. Nah itu tadi ya hambatan yang dialami oleh Galuh. Memang teks narasinya panjang ya, tetapi sudah bisa terbaca semua kan ya? Iya. Nah, nanti dievaluasi di pertemuan selanjutnya. Ya, baik anak-anak, sebelum Bu Me akhiri untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar menelaah cerita fantasi. Ya, kita belajar bersama-sama bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi. Baik, sebelum Bu Me akhiri, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Nah, Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan. Ya, terima kasih. Doa mulai. Doa selesai. baik, Bu Me akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas semua kesalahan saya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat